Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Tribuners, jumpa kembali dengan program Live Report on Spot dan bersama Arifin Usman, jurnalis Tribun Timur. Hari ini pada edisi 21 September 2021. Tribuners, untuk program kita hari ini, kita sudah terhubung dengan dua jurnalis Tribun Timur yang ada di di Kota Parepare, tepatnya ada Uul Darullah dan juga rekan jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Sinjai bersama dengan Samsul Bahri. Untuk laporan pertama, kita sudah terhubung dengan rekan Uul. Halo, Assalamualaikum rekan Uul. Waalaikumsalam, Kak. Oke, baik rekan Uul. Tribuners, rekan Uul akan melaporkan terkait dengan komitmen dari pemerintah Kota Parepare, utamanya adalah Wali Kota Parepare, Bapak Taufan Pawe, yang berkomitmen untuk memperbaiki Stadion Gelora B.J. Habibie sebagai tempat atau home base markas PSM Makassar untuk kompetisi mendatang. Lebih lengkapnya kita dengarkan langsung laporan dengan saudara Uul Darullah. Silakan rekan Uul. Ya, Tribuners untuk saat ini Pemkot Parepare berkomitmen kuat untuk menyambut atau memperbaiki segala sarana maupun prasarana untuk perkembangan atau untuk Parepare dijadikan untuk Bapak Taufan Pawe sendiri sangat ingin Parepare ini menjadi salah satu kota atau satu-satunya kota di Sulsel yang memiliki stadion atau lapangan sepak bola yang memenuhi standar, begitu. Jadi Pemkot Parepare saat ini tengah membenahi apa-apa atau mengupgrade apa-apa yang harus diperbaiki untuk kedatangan PSM nanti pada laga tahun depan. Ya, kembali ke studio. Baik rekan Uul, terkait dengan komitmen pemerintah Kota Parepare terutama adalah Bapak Taufan Pawe untuk memperbaiki Stadion Gelora B.J. Habibie. Saat ini apa saja atau yang tengah dilakukan perbaikan untuk fasilitas apa rekan Uul? Ya, saat ini Wali Kota Parepare tengah memperbaiki dua lapangan. Satu Stadion Gelora B.J. Habibie dan satunya lagi lapangan Alun-Alun Andi Makassau. Jadi Wali Kota Parepare saat ini tengah mengupgrade rumput yang ada di stadion, memperbaiki rumput yang ada di Stadion Gelora B.J. Habibie dan rumput yang ada di lapangan Andi Makassau yang ada di Alun-Alun. Jadi Wali Kota Parepare sekarang bergerak untuk terus mengupgrade fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi ke depannya untuk kenyamanan atau memenuhi standar lapangan. Ya, jadi Parepare saat ini di lapangan di Makassau sendiri mengupgrade rumput, ketinggian rumput sekitar 20 sampai 30 cm dari rumput yang ada sekarang. Terus rumput yang digunakan sendiri ini adalah rumput jenis Zoysia matrilla atau rumput Manila. Jadi kualitas rumput Manila ini sama dengan yang digunakan di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Ya. Terus kemudian Pemkot Parepare juga tengah memperbaiki seperti saluran-saluran air atau dan prasarana lainnya saat ini. Ya, kembali ke studio. Baik rekan Uul, seperti kita ketahui sebelumnya CEO PSM Bapak Menam Priyokusumo juga melakukan kunjungan untuk memantau langsung kondisi Stadion Gelora B.J. Habibie pekan lalu. Dari situ terlihat ada komitmen dan sejauh mana perjanjian antara kedua pihak, baik pihak Pemkot Parepare yang diwakili oleh Bapak Wali Kota dengan CEO PSM. Ya, dari penyampaian CEO PSM yaitu Bapak Munafri atau Bapak Abdi
minggu lalu mengatakan jikalau laga tahun depan bisa home away, maka beliau bersama Bapak Wali Kota Parepare akan membawa PSM ini ke Kota Parepare untuk berhome base di Parepare. Jadi PSM dan Bekot Parepare sendiri tengah menunggu kepastian antara home away atau tidaknya. Jadi kalau untuk kualitas stadion, Bapak Munafri kemarin menilai sudah 80%, sudah lebih dari 80% kapasitas Stadion Gelora B.J. Habibie ini untuk dijadikan home base PSM. Jadi sisa sedikit, sisa 20% lah kurangnya untuk di-upgrade diperbaiki kembali kualitas dan prasarana yang ada di Stadion Gelora B.J. Habibie ini. Ya, kembali ke studio. Baik, Rekanul, adakah komentar langsung dari Bapak Wali Kota Parepare, Pak Hanwa, terkait dengan komitmen untuk memperbaiki Stadion Gelora B.J. Habibie sebagai markas PSM? Ya, terbenar. Kita telah menyediakan video wawancara langsung dengan Bapak Wali Kota Parepare, HM Tawang Pawe, terkait komitmennya untuk memperbaiki stadion atau sarana prasarana lapangan yang ada di Parepare untuk memenuhi standar. Ya, mari kita sama-sama saksikan. Saya mengatakan kota berkomitmen kuat, ya, sekali lagi berkomitmen kuat untuk mempersiapkan segala fasilitas infrastruktur dan sarana pendukung lainnya untuk melancarkan Parepare sebagai home base dari PSM. Kami juga sekarang ini sementara merenovasi besar lapangan alun-alun kota dengan kualitas rumput yang menjadi standar untuk menjadi tempat latihan PSM nantinya. Jadi kami siapkan lapangan khusus untuk pertandingan, satu juga lapangan yang punya kualitas rumput yang sesuai standar untuk tempat latihan. Jadi pemerintah Kota Parepare berkomitmen kuat sekali lagi hadirkan dan tampil sebagai kota yang betul-betul memenuhi standar dan harapan dari semua pencinta bola. Karena saya ini pencinta bola, bukan kenal bola secara dadakan seperti itu, ya. Kalau terkait target kapan PSM bisa menempati Stadion Gelora Habibie ini, bagaimana Pak Wali? Saya rasakan terkait dengan jadwalnya nanti, pasti dibutuhkan komunikasi antara pemerintah kota, ya, dengan manajemen dari PSM itu sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya sekarang pun sudah siap, tapi karena masih ada waktu jeda, ya kita manfaatkan untuk merenovasi semua infrastruktur agar supaya fungsinya bisa maksimal. Berarti sejauh ini belum mendapat info jadwal ya dari PSM sendiri? Belum ya. Oke? Oh, iya. Baik, rekan Ul. Tribuners, demikian tadi kutipan wawancara langsung dengan Wali Kota Parepare, Bapak Topan Wayu, terkait dengan kesiapan dan komitmen memperbaiki Stadion Gelora B.J. Habibie sebagai calon markas PSM Makassar untuk musim depan. Satu pertanyaan lagi, rekan Uul, terkait dengan perbaikan fasilitas lampu stadion. Untuk sejauh ini seperti apa? Ya, kalau untuk lampunya sendiri, sebetulnya tahun lalu Pemkot Parepare sudah memperbaiki atau menambah jumlah lampu yang ada di stadion. Karena sejauh ini Stadion Gelora B.J. Habibie ini biasa dipakai untuk bertanding malam. Cuman saya tidak tahu persis, tidak ingat persis berapa jumlahnya yang itu. Cuman sudah bisa untuk digunakan untuk main malam saat ini. Tapi kemarin dari pertemuan hasil peninjauan CPSM minta untuk dilakukan penambahan juga. Jadi untuk lampunya sendiri masih perlu ada penambahan pencahayaan untuk digunakan ketika bermain malam.
Baik rekan Uul, terima kasih atas laporannya terkait dengan kesiapan Pemkot Parepare, terutamanya Kopminda, Wali Kota Parepare, Bapak Taufan Pawe, untuk memperbaiki Stadion Gelora B.J. Habibie sebagai calon markas PSM untuk musim kompetisi mendatang. Selamat kembali bertugas rekan Uul. Tribuners, demikian tadi laporan dari Kota Parepare bersama rekan jurnalis Uul Darullah. Kita akan kembali laporan dengan rekan Samsul Bahri dari Kabupaten Sinjai setelah pariwara berikut ini. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tribuners, kembali lagi dengan program Live Report on the Spot dan masih dengan saya, Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur. Dan pada kesempatan yang kedua ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Sinjai bersama dengan rekan Samsul Bahri. Assalamualaikum rekan Samsul Bahri. Waalaikumsalam, Bang Arif. Oke, Tribuners, pada laporannya kedua, rekan Samsul Bahri akan melaporkan terkait dengan sejumlah warga, utamanya warga di Kabupaten Sinjai yang tengah waspada terkait dengan ancaman longsor dari reruntuhan batu-batu besar. Untuk itu, warga berinisiatif untuk melakukan gotong royong untuk membongkar dan juga mengamankan batu-batu agar tidak menimpa rumah mereka. Untuk lebih jelasnya, kita dengar laporan dari rekan jurnalis Samsul Bahri. Silahkan rekan Samsul Bahri. Baik, terima kasih Bung Arif di Studio Tribun Timur. Bahwa saat ini kami berada di Dusun Talasa, Desa Patko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana saat ini kami dapat melaporkan bahwa aktivitas masyarakat di daerah ini sedang bahu-membahu melakukan aksi gotong royong untuk melakukan aksi pemecahan batu besar. Masyarakat menyebutnya menghancurkan batu raksasa yang jatuh terbawa kena longsor pada hari Jumat lalu, Jumat pagi pekan lalu, dan mengancam permukaan masyarakat di daerah ini, sehingga oleh masyarakat di daerah ini bersama pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten ikut membantu masyarakat yang terdampak dengan batu longsoran yang berukuran besar, Bung Arif. Baik, rekan Samsul Bahri, terkait dengan gotong royong masyarakat atau warga desa melakukan pemecahan batu ini. Berapa banyak warga yang terlibat langsung untuk kemudian memecah batu-batu yang ukurannya ini cukup lumayan besar, ukuran jumbo ini rekan Sambai. Baik, jadi masyarakat yang dilibatkan sekitar 100 orang lebih yang bergantian melakukan aksi pemecahan batu ukuran besar. Dan tim kami sampaikan Bung Arif bahwa tidak semuanya masyarakat diberi kepercayaan untuk memecahkan batu tersebut. Karena itu pemerintah setempat bersama masyarakat memberikan beberapa orang khusus yang ada sebagai juru kunci untuk memecahkan batu itu, karena butuh pilihan untuk memecahkan batu besar tersebut. Harus melihat potensi bisa dipecahkan, tidak asal
dengan cara memahat secara tradisional, menggunakan bahan terbuat di baja begitu, Arif. Baik, rekan Samsul Bahri, tentunya seperti diungkapkan ada keahlian khusus. Dari dalam memecah batu ini memang apakah menggunakan alat tertentu, alat pahat atau mungkin juga bahan peledak atau bagaimana rekan Samba? Baik, jadi karena pihak dan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Sinjai sebetulnya sejak batu tersebut mereka sebetulnya mencari solusi, cari jalan untuk membawa alat naik ke atas gunung, karena lokasinya cukup terjal sehingga alat ekskavator tersebut tidak bisa dibawa naik atau naik melalui karena ketinggian sekitar 300 meter dari permukiman warga, sehingga memutuskan melalui musyawarah di daerah ini dengan menggunakan peralatan adanya, menggunakan pahat yang berasal dari baja dan sejumlah pahat-pahat kecil yang digunakan untuk memecah batu tersebut dengan besi pendukung lainnya, seperti Bung Arif. Baik, rekan Samsul Bahri, adakah komentar atau pernyataan langsung dari pihak penanggung jawab terkait dengan kegiatan pemecahan batu-batu besar yang mengancam warga ini, rekan Samba? Ya, pihak BPBD Sinjai langsung mengoordinir masyarakat setempat melalui kesiagaan kedaruratan. Pak Riyadi memimpin langsung masyarakat dan mengerahkan apa-apa untuk hari ini yang telah dikerjakan dan yang akan dikerjakan besoknya, seperti itu, Arif. Baik, adakah komentar atau pernyataan wawancara langsung dengan pihak penanggung jawab? Iya, ada perasaannya tadi bahwa karena ini cukup berbahaya, mengancam sehingga dilakukan si gotong royong yang akan mendengarkan penjelasan dari staf kedaruratan BPBD Jai Dahriyadi. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Baik, terima kasih. Jadi aktivitas yang dilakukan masyarakat pada hari ini yaitu tetap melanjutkan pemahatan batu sebagaimana batu yang dikhawatirkan yang menggelinding ke bawah. Jadi masyarakat di sini dihimbau dan kami dari Badan Bencana kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah setempat untuk tetap melanjutkan pemahatan batu sampai selesai. Iya. Ini kapan Pak mulai kenapa batu ini dipahat? Baik, jadi batu ini awal mulanya itu terjadi pada tanggal 17 hari Jumat kalau saya tidak salah. Iya. Dan kami dari Badan Bencana beserta pemerintah daerah langsung turun ke lapangan, dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, langsung terjun ke lapangan melihat situasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat beserta seluruh masyarakat yang ada di Tapilasai ini, langkah apa yang kita lakukan dan bahaya seandainya batu ini menggelinding ke bawah di pemukiman warga. Alhasil keputusan pada saat itu atas koordinasi masyarakat dengan pemerintah setempat, kami dari Badan Penanggulangan Bencana juga menyepakati untuk batu yang pecah yang meledak pada hari Jumat itu dilakukan
pemahatan agar supaya Baik. Baik, rekan Samba. Baik, rekan Samba, terkait dengan usaha memecahkan batu-batu besar yang akibat dari longsor yang terjadi pekan lalu, apakah pihak dari BPPD mencanangkan target berapa lama kegiatan tersebut bisa selesai atau berakhir, rekan Samba? Ya, pihak BPD Sinjai sendiri rencanakan menargetkan akan rampung dipecahkan batu besar tersebut sekitar 1 pekan dari yang dimulai dari hari Senin kemarin. Namun oleh pihak para pekerja menargetkan kurang itu jika cuaca membaik, Bung Arif. Sehingga ini karena Sinjai saat ini susah diprediksi cuacanya karena kadang hujan lebat dan kadang tidak hujan seperti ini, sehingga untuk mengantisipasi itu mereka tetap melakukan prediksi untuk 1 pekan hari saat ini, karena di sekitar lokasi Bung Arif masih cukup labil sekali tanahnya karena batu ukuran besar ini umumnya berada di atas batu hingga sangat rawan sekali bergeser jauh ke permukiman warga. Baik, rekan Samba, terkait dengan jumlah nih ya batu-batu besar yang ada sebagai akibat dari longsor ini, berapa banyak ini rekan Samba, dan setelah dipecahkan ini dikemanakan batu-batu tersebut? Ya, cukup banyak sekali, Bu Rif. Cuma saat ini belum dipikirkan apakah akan angkut ke rumah warga, tapi yang kami lihat tadi pecahan-pecahan batu yang hasil dibelah itu di samping batu itu atau di kebun warga, sehingga tidak ada longsor, sehingga disimpan di sekitar kebun warga yang memiliki tanah. Nah, kalau di atas batu besar itu dihokan bisa labil kembali jatuh di area pemukiman masyarakat. Baik, rekan Samba, terima kasih atas laporannya. Semoga usaha dari Badan BNPB Kabupaten Sinjai untuk memecah belah batu-batu besar supaya tidak meminimalisir terjadinya musibah susulan dari longsor yang terjadi. Terima kasih rekan Samba, selamat kembali menjalankan aktivitas. Terima kasih, Bu. Baik, Tribuners, demikian tadi 2 laporan langsung ya dari 2 daerah, yakni dari Kota Parepare dan juga dari Kabupaten Sinjai pada program Live Report on Spot. Sekian, saya Arifin Usman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.